Selamat malam. Apa kabar semua, sehat? Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Eka Setiawan dalam Pola Pikir ala Pemuda Lampung. Namun kali ini diskusi kita mengangkat tema soal kerukunan umat, benteng pertahanan NKRI. Negara menjamin setiap penduduknya untuk beribadah, beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun 77 tahun Republik ini merdeka, tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan para OKP lintas agama untuk berdiskusi apa saja menjadi persoalan, kemudian kita pecahkan, kita rumuskan solusi agar bangsa ini tetap utuh sampai dengan kakek nenek bahkan ibu kita ke depan. Bersama kita telah hadir sejumlah tokoh-tokoh pemuda lintas agama. Di sini yang biru wakil ketua bidang agama KMP Provinsi Lampung, Bung Ella. Di sampingnya yang paling cantik sendiri ketua IPPNU Lampung, Nur Sasa atau yang akan kita sapa Dr. Sasa. Setelah itu telah hadir juga ketua IPU Lampung Ahmad Mustafa Azom. Lalu telah hadir sekretaris Gampi Lampung Bung Melki, selamat bergabung. Lalu di sebelahnya ketua kami pada Lampung Bung Andri Effendi. Pemirsa telah hadir juga sekretaris Gemahudi Provinsi Lampung Bung Dedi Wijaya Chandra. Lalu ketua Parada Indonesia Lampung Imade Suteja. Terima kasih telah hadir. Dan yang paling ganteng juga ketua pemuda KPK Lampung Bung Markus Budi Santosa. Selamat bergabung. Pemirsa, jangan lupa acara kita ini ditayangkan di KPI Lampung Official, kemudian juga di Infokia. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan lupa tolong like dan subscribe channel kita ini dan pantengin terus agenda ini supaya otak kita makin isi dan tidak gabut di malam hari ini. Saya pertama ingin menyerahkan kepada wakil ketua bidang agama KMP Provinsi Lampung, Bung Ella. Bung Ella, kita tahu bahwa 77 tahun NKRI ini merdeka. Ada beragam persoalan yang dihadapi, disertai dengan ancaman-ancaman yang itu dapat mengikis persatuan kesatuan bangsa. Dari sudut pandang Anda sebagai wakil ketua bidang agama, apa saja itu, dan kemudian bagaimana kita sebagai generasi bangsa ini menyikapinya agar kerukunan itu bisa terus kita jaga dan kita pertahankan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak Bung Eka. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, khususnya saudara-saudara kita dari berbagai elemen, dari berbagai lintas agama yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan DPD KMP Provinsi Lampung dalam ngopi pola pikir. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan ini menunjukkan bahwasanya pemuda Lampung merupakan pemuda yang sangat betul-betul perhatian terhadap kerukunan antar umat beragama. Ini akan menjadi sumbangsi yang sangat baik untuk menuju Lampung yang sejahtera dan Indonesia yang makmur. Kemudian di sini juga telah hadir Ketua KMP Provinsi Lampung Bung Iqbal, mohon izin Bung. Ada juga Ketua KNPI Lampung Timur yang jauh-jauh sengaja untuk menyaksikan acara kita ini, Bung Salim. Ada juga Wakil Ketua KNPI yang sehari-hari bertugas di Lampung Barat. Beliau melihat kita live pertama dan beliau menyempatkan diri jauh-jauh dari Lampung Barat untuk mengikuti acara kita ini, Bung Fitra. Dan seluruh teman-teman sekalian, sebelum kita
Saya sebetulnya orang-orang yang sangat pandai untuk memaknai atau untuk berbicara terkait dengan kerukunan antara umat beragama. Sebab latar belakang saya sarjana pendidikan, jadi bukan sarjana agama. Tapi meskipun latar belakang saya sedikit tidak coherence dengan tema kita, kecintaan saya terhadap negara ini, kerukunan merupakan benteng terakhir dalam menjaga NKRI, maka saya memberanikan diri berbicara. Jika kita berbicara masalah kerukunan agama, saya akan melihat ini dari perspektif sejarah. Kita tahu bahwa Indonesia ini baru berumur 77 tahun. Tapi yang harus kita tahu, konflik terkait dengan sara agama ini kan hanya terjadi sekarang-sekarang. Kita flashback ke tahun 800-an sebelum Masehi. Di Nusantara itu pernah terjadi perang hebat antara agama, yaitu antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya. Wangsa Sailendra beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya beragama Hindu. Saat itu terjadi pertempuran yang sangat luar biasa yang menyebabkan korban tak terhingga. Saking merasa sedih putra mahkota Wangsa Sanjaya, yaitu Panuku, yang pergi ke India untuk belajar ilmu arsitektur. Sementara Wangsa Sailendra ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Garuda dengan gelar yang sangat terkenal. Saya sedikit agak lupa gelarnya, nanti gelar saya akan kembali. Kayak anak menarik terlalu serius, padahal saya tidak lupa. Hanya sedikit silat. Setelah bertahun-tahun dia belajar ilmu arsitektur di India, putra mahkota Panuku dari Wangsa Sanjaya pulang ke Nusantara. Dia membangun sebuah tempat peribadahan yang sangat bernuansa Hindu, yaitu Candi Prambanan. Itu adalah mahakarya seorang putra mahkota yang sangat sedih karena terjadi selalu pertumpahan darah dan peperangan agama. Sementara Raja Wangsa Sailendra Garut atau yang saat itu memimpin, karena terlalu asik berperang sehingga dia lupa tidak memikirkan konsep tempat peribadahan yang dapat meninggalkan corak sejarah. Maka dicarilah seorang arsitek yang betul-betul mumpuni dan mampu menandingi keagungan Candi Prambanan. Dicari-cari, ketemulah Panuku atau pulang dia dari India yang jauh lebih dikenalkan Resi Gunadarma. Raja Wangsa Sailendra atau yang memimpin saat itu di daerah Kepulauan Jawa kebingungan, akhirnya dicari Panuku, dan Panuku pun mau membuat sebuah tempat peribadahan atau sebuah monumen, yaitu yang dikenal dengan sekarang Sambara Buduran atau Candi Borobudur. Ini adalah konsep dari peperangan, tapi akhirnya menciptakan sejarah. Beriring jalannya waktu, Raja Sailendra atau yang lebih dikenal dengan gelar Samaratungga mempunyai anak Pramodawardhani, seorang anak sematawayang cantik jelita, bak bidadari yang turun dari kayangan. Ya. Jadi Pramodawardhani ini jatuh cinta kepada Resi Gunadarma, sang arsitek yang beragama Hindu, sementara Pramodawardhani beragama Buddha. Tapi cinta biasanya merupakan anugerah yang sangat suci, dia selalu menghilangkan perbedaan. Akhirnya Samaratungga, Raja Wangsa Sailendra
merestui pernikahan itu dan mereka pun menikah. Sejak saat itu tidak ada lagi pertentangan masalah agama di Nusantara. Jadi keberagaman itu sudah ada dari sejak dahulu, sehingga keberagaman itu menciptakan kerajaan-kerajaan besar. Dari bangsa Sela terlahir para putra dewa yang menciptakan kerajaan Sriwijaya. Dari bangsa Sanjaya lahir putra-putra terkenal yang kelak cikal bakalnya memberikan kerajaan Singosari, yang kemudian puncak kejayaan daripada Majapahit. Saat itu tidak lagi ada perbedaan agama dan ikat menjadi suatu dalam tonggak sejarah yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda itu merupakan suatu hal sunatullah yang sudah biasa. Tapi perbedaan itu bagaimana membuat kita menjadi kuat dan menjadi satu. Siapa yang tidak kenal Majapahit? Terlepas dari kontroversinya, ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil, tapi sepanjang saya membaca sejarah itu merupakan kerajaan besar. Dan pada kerajaan Majapahit itu tidak ada sedikit pun konflik lagi masalah agama. Kenapa sekarang bisa kita lihat keberagaman itu sangat ada di Indonesia? Karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat heterogen. Kalau kita umpamakan Islam adalah matahari, Katolik adalah bulan, Buddha adalah bintang-bintang yang bersinar, Hindu adalah planet-planet yang memenuhi tata tujuan. Jika ini berputar pada porosnya masing-masing tidak saling senggol, maka akan tercipta sebuah equilibrium yang sempurna. Saat ini tercipta, maka tidak ada lagi potensi-potensi yang dapat merusak bangsa ini. Mengapa? Bangsa yang hancur itu pasti mayoritas terjadi konflik karena konflik agama. Masih ada waktu mungkin ya? Di sini mumpung belum ada iklan, jadi tengok aja. Kalau sudah ada iklan yang bayar agak panjang. Ya buat yang mau sponsor boleh. Ya semua. Kopi cheese. Kopi cheese. Kita nggak ada waktu. Produksi belum ada. Minuman kan ada. Jadi kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang membuat kita sering terjadi konflik? Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, sangat miris. Masih ada sekarang ini pemeluk agama Indonesia yang agak kesusahan mendirikan tempat ibadah. Kenapa? Karena tidak ada perasaan ikhlas bahwasanya meskipun kita bukan saudara seiman, tapi saudara itu kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Itu yang harus kita katakan, saudara-saudara. Jadilah katalisator kita semua, kawan-kawan. Sampaikan kepada anak cucu kita, pada saudara-saudara kita, bahwa Indonesia ini bukan bangsa satu agama, tapi bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai macam agama. Ditolak, dipungkiri, tidak bisa. Tidak ada yang menolak menjadi Islam. Tidak ada yang ingin memilih menjadi Buddha. Tidak ada yang ingin memilih menjadi Katolik. Tapi semuanya sudah garisan mulai bahwa kita tercipta sebagai suatu bangsa yang heterogen dan bangsa yang plural. Ini nggak ada di negara lain, kawan-kawan. Kalau kita tahu, hanya ada di Indonesia, men. Nah, jangan sampai pengetahuan tentang keberagaman ini tidak kita teruskan. Kenapa? Kalau pengaruh trans internasional untuk merusak Indonesia ini simpel. Apa? Adu domba sesama agama. Saat ini hancur, maka energi habis untuk mengurusi pertikaian sehingga Indonesia tidak maju-maju. Merdeka! Merdeka! Saya sebetulnya banyak yang tadi saya sampaikan karena bisa berbahasa saya akan grogi. Jadi sebelum ke teman-teman semua nanti berbicara, saya hanya memantik ini. Nanti akan kita gali semua. Keberagaman itu merupakan anugerah. Perbedaan merupakan anugerah. Tugas kita generasi muda, bagaimana merubah
budaya, perekonomian, sejarah, politik, dan lain-lainnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sempat terkejut dengan Bung Erlan. Jangan-jangan ini sarjana pendidikan sejarah. Karena ternyata sejarah keagamaannya sangat baik. Jika pantas kalau dia jadi wakil ketua bidang agama. Tapi saya juga sempat disinggung soal sponsor tadi Bung Irsa. Kita ingin sebut ada filosofi, ada kawan ngopi, ada Rias Digital Printing, Dinamik ID, Binar TV. Ini adalah sponsor-sponsor dan tidak kalah penting Kopi Pemuda Capcis. Saya ingin mengonfirmasi kepada Bung Dedi sebagai sekretaris Gemah Budis, apakah sudah benar tadi diceritakan oleh Bung Erlan? Apakah benar yang diceritakan oleh Bung Erlan tadi terkait dengan sejarah? Kemudian juga mungkin Anda punya pandangan terkait dengan bagaimana kerukunan itu semestinya terjadi. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh kita para pemuda calon penerus bangsa ini sehingga kerukunan itu bisa tetap terjalin dan negara kita ini tetap utuh. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Ini salam yang nggak boleh kita lupakan. Ini kita orang Lampung soalnya ya. Saya boleh menyebut diri saya ini putra Lampung soalnya. Jadi saya sepakat ini. Kalau bicara tentang keberagaman, dari temanya aja saya sudah menarik sebenarnya. Kerukunan umat, benteng pertahanan NKRI. Ini kan kita nggak bicara KMP ini, kita bicara tentang pemuda. Tapi uniknya juga KMP juga menaungi OKP keagamaan. Betul. Nah ini kerukunan umat ini dalam hal artian ini keagamaan. Jadi kalau kita melihat secara garis besar, itulah hebatnya Indonesia. Dalam kacamata dunia sekalipun, kita menjadi tolak ukur mereka loh. Dengan berbagai macam sukunya, dengan berbagai macam agamanya, adat istiadatnya, tapi kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Apakah mudah sih kita ini merdeka? Merebutnya itu juga berdarah-darah. Dan akhirnya kita sudah 77 tahun merdeka. Tapi kalau kita tidak sepakat akan itu semua, tidak akan terjadi yang namanya kemerdekaan. Saya kenapa saya selalu bawa catatan ini? Jadi yang penting-penting saya selalu saya catat. Bagi saya pribadi, mungkin teman-teman bisa sepakati atau tidak sepakati. Perbedaan itu akan menjadi indah seperti pelangi. Pelangi itu indah karena berwarna-warni. Tapi kalau kita melihatnya hanya awan, warnanya putih saja, ya hanya biasa itu. Tapi karena kita berwarna, akan indah seperti pelangi. Perbedaan itu juga akan menjadi perbedaan memang. Jika memang kita cari perbedaan, nggak usah yang beda agama, yang satu agama aja bisa beda. Contoh, apakah dia agama muda seperti saya ini semuanya orang Tionghoa? Tidak. Di Jawa kita cari itu orang Jawa semua. Betul. Sampai ada satu momen saya waktu waisak di Jawa, saya ditanya, memangnya ada orang Tionghoa yang agamanya Buddha? Saya bingung itu. Saya bingung. Jadi memang kalau dicari perbedaan, kita akan menemukan perbedaan. Tapi kalau dicari persamaan, kita akan sama. Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah Pancasila itu loh. Benang merahnya. Kalau tadi saya bilang, tapi pun dan saya klaim saya ini putra daerah Lampung, ya kita sama-sama membangun Lampung ini. Dalam hal ini, dalam garis besarnya itu adalah Indonesia. Kenapa saya bilang Lampung ini luar biasa? Karena Lampung ini miniatur Indonesia. Betul. Mungkin saya baru berapa lama ini saya ke Jawa, ke Jogja. Mereka ada satu tempat
saya ada hadir ke situ, namanya daerah Jatimulyo. Di situ kerukunannya katanya sangat-sangat rukun. Tapi saya tanya, kenapa bisa rukun? Walaupun katanya di situ itu agamanya dua terbesarnya adalah Islam dan Buddha. Tapi kulturnya, sukunya, habitnya adalah Jawa. Tapi hebatnya Lampung, kita beragam, kita kompak. Itulah yang saya bilang hebatnya Lampung. Jadi bolehlah provinsi-provinsi lain dengan kita di Lampung ini seperti apa. Makanya saya motifnya seperti itu ya. Tadi Bang Erwin bilang Indonesia itu negara heterogen. Kalau kita menyadari perbedaan, menyadari kita ini tidak bisa memilih, itu semua garis takdir dan sebutan Tuhan yang Maha Esa. Allah Akbar. Saya tadi menyebut itu karena apa? Karena emang Tuhan Maha Besar. Bagi saya juga menyebut, saya sepakat itu. Kenapa? Kita orang yang beragama. Dan itu hanya garisan takdir. Siapa di sini yang bisa coba boleh angkat tangan kalau ada yang bisa milih? Kalau bisa milih, saya lahir di Kerajaan Arab. Betul loh. Jadi putra mahkota Kerajaan Arab. Banyak itu di situ. Kita masuk sultan. Tapi di sini kita nggak ada yang bisa milih itu. Kebetulan, semuanya kebetulan sudah takdir. Jadi semua itulah keindahan. Apakah itu kalau kita cari konflik? Apakah konflik itu antara agama saja? Tidak. Di dalam satu agama pun bisa terjadi konflik. Contoh, kenapa saya bilang bisa jadi konflik? Saya memberi contoh dari kasus Rohingya. Itu Thailand dan beragama Buddha. Apakah agama Buddha sekitar menyepakati hal seperti itu? Tidak. Dan harus kita berani. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang kami anut, ajaran agama Buddha. Itu tidak baik. Inti ajaran semua agama saya rasa mungkin sama, adalah cinta kasih, perbuatan baik. Amal ibadah kita yang akan dinilai itu nanti akhirnya. Sampai kita akhirnya menutup mata dan masuk ke yang kubur, yang dihitung adalah amal ibadah, bukan necis. Tapi gimana caranya kita berbaktikan diri kepada teman-teman, kepada saudara kita di kiri kanan kita, kepada bangsa dan negara. Itulah yang akan dinilai. Itulah indahnya. Nah itu, tadi saya juga keberagaman dan perbedaan adalah anugerah. Strike point-nya menuju Indonesia yang lebih maju. Saya rasa sini semua sepakat lah. Sini semua sepakat lah. Karena kita ini, ini saya apresiasi lah. KMP ini sekarang ini saya rasa ini udah on the right track gitu. Ya sebenarnya harus seperti inilah KMP ini. Di mana tempat wadahnya pemuda Indonesia bersatu untuk mencurahkan semua pemikiran. Jadi bukan bentrok. Jadi disinilah tempat kita curhat, tempat kita berdebat. Selesai dari sini, walaupun ada perbedaan perdebatan, selesai dari sini kita clear semuanya. Nah, KMP Lampung sini inilah yang sudah on the right track menurut saya. Apresiasi ini tepuk tangan lagi. Jadi selama ini KMP yang kita rindukan seperti ini. Ada wadahnya, kita bisa cerita. Nah ini topiknya kebetulan kan kita ini ngumpul sama KPK keagamaan nih. Tapi besok kita kalau bisa kita lebih global lagi lah, membahas seperti apapun permasalahannya. Walaupun kita KPK keagamaan, bukan berarti kita nggak selesai juga dia tentang masalah agama. Masih juga kan jago juga kan soal agama. Tadi Bang Erwin bilang bukan lulus SAG kan? Saya lebih ngawur lagi kalau bilang itu. Saya eskom ini. Lebih ngawur lagi. Tapi pengertian agama itu bagi kita di dalam hati, kebaikan lain nomor satu. Dan amal ibadah kita lah yang
diutamakan. Cinta kasihlah. Kalau dari kami itu ada istilah itu tanam tuai ya. Jadi kita apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Itulah karma kalau bagi kami. Ada karma baik dan karma buruk. Kalau kita menanam karma baik, yang akan dapat kita karma baik lagi. Kalau kita menanam karma buruk, akan kembali lagi kepada kita karma buruk itu. Baik, seperti itu. Jadi kalau istilahnya kita nggak mau dijahati oleh orang, jangan jahatin orang. Kalau kita mau nyalahkan orang, apakah diri kita sudah benar? Itu dari perspektif agama saya. Jadi kita mungkin, ya sebenarnya kalau dibilang agama itu bisa menjadi konflik, saya rasa nggak bisa. Karena ajarannya sudah benar. Oknum-oknumnya yang adanya yang salah. Dari sektor kepemudaan inilah kita sepakati, ini akan lahirlah sebuah kesepakatan ini menuju Indonesia yang lebih hebat dan lebih maju. Apakah Indonesia itu sangat besar? Apakah ada campur tangan politik? Ada. Apakah alat politik yang paling gampang untuk dibenturkan? Ya melalui agama. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi kalau kita sepakat endingnya adalah untuk kebesaran suatu bangsa ini yang kita sebut dengan rasa cinta kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, kita sepakati itu, kita pasti sudah sepakat untuk Indonesia yang merdeka. Seperti itu. Itu pendapat saya. Terima kasih mendapat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Jadi walaupun kita berbeda-beda tetap harus bersatu juga ya. Saya tertarik untuk mempersilahkan kepada Dr. Sastra sebagai Ketua PBNU. Beliau ini salah satu dokter muda yang aktif sebagai aktivis ya, khususnya di Nahdlatul Ulama. Mbak Sasa terkait dengan kerukunan umat beragama dari sudut pandang PBNU itu seperti apa dan apa saja yang harus digaungkan pada masyarakat Indonesia sehingga kita itu walaupun berbeda-beda tetap dalam satu kesatuan yaitu NKRI. Silakan. Terima kasih Bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada KNPI sudah merangkul organisasi yang beragama dan terkhusus saya dari organisasi terpelajar. Terima kasih banyak sehingga kami merasa sangat dirangkul, apalagi di hadirnya acara ini seolah hadirnya IPPNU di Provinsi Lampung ini dipandang oleh KNPI bahwa adalah adik-adik kita nih. Terima kasih banyak. Saya tidak perlu penghormatan karena dari tadi udah banyak penghormatan. Lanjut aja masuk ke pertanyaannya. Bagaimana peran dari IPPNU terhadap tema yang kita bahas yaitu upaya dalam menemukan NKRI. Saya dari IPPNU pelajar putri yang artinya mengerucut ke arah perempuan. Isu-isu mengenai upaya menghancurkan NKRI itu banyak sekali masuknya melalui perempuan dan juga anak-anak yang mana itu mengarah ke para pelajar. Sekarang ini banyak sekali fenomena oknum-oknum yang masuk melalui sekolah-sekolah di Indonesia khususnya untuk meracuni mereka sehingga meneguhkan atau mungkin berupaya untuk merusak NKRI. Seperti kita lihat kasus-kasus bom bunuh diri, terus kasus-kasus yang membenci Pancasila, menghancurkan Pancasila dan juga merubah keutuhan dan juga fondasi dari NKRI yaitu Pancasila, di mana mereka banyak targetnya adalah para pelajar dan juga perempuan. Yang saya lihat adalah kita sebagai perempuan itu harus lebih banyak dirangkul. Perempuan itu cenderung mainnya hati. Perempuan itu cenderung ke arah bawa perasaan. Ketika kita disentuh dan diperhatikan, kita akan mengikuti ke arah apa yang
Contohnya mungkin banyak oknum-oknum yang memberikan masukan-masukan melalui perempuan sehingga mendominasi dan juga mengedukasi dan mengompori mereka untuk membenci NKRI. Nah, itu adalah PR kita. Bagaimana kita bisa start duluan untuk bisa memberikan perhatian terhadap perempuan dan juga anak-anak. Nah, IPP itu sendiri upayanya adalah kita masuk ke sekolah-sekolah atau pelajar untuk mendakwahkan untuk mencintai NKRI. Karena seperti semboyan kita di Nahdlatul Ulama, Hubul Watan Minal Iman, di mana kita di negara itu harus kita cintai. Kita berdakwah melalui pelajar dan juga santri dengan dari hati ke hati, perlahan-lahan, karena seorang pelajar itu tidak bisa menerima sebuah bundelan materi untuk mencintai NKRI dalam bentuk yang besar. Berbeda dengan mahasiswa. Mungkin di sini abang-abang jika diberikan sebuah barang yang bentuknya besar bisa mencernanya. Akan tetapi pelajar itu lebih ke arah sedikit-sedikit disuapin, disendokin untuk masuk dan menerima bahwa kita adalah orang Indonesia yang harus menjaga keutuhan NKRI. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa dalam hal kerusakannya dan runtuhnya NKRI ini banyak sekali pemerannya itu adalah perempuan. Pemeran yang saya maksud adalah sebagai bonekanya. Perempuan masih banyak digunakan sebagai boneka-boneka para oknum. Contohnya mungkin aksi-aksi demo di lapangan itu banyak sekali ibu-ibu yang turun. Nah, itu adalah olah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan perempuan sebagai bonekanya. Yang selanjutnya adalah perempuan adalah orang yang mudah mengikuti arus yang besar. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan tingkat pendidikan. Perempuan yang mengikuti arus yang besar itu biasanya perempuan-perempuan yang tingkat pendidikannya itu masih menengah ke bawah, yang mana mereka masih membaca sebuah informasi, sebuah arahan mentahan, yang artinya mereka tidak memfilter terlebih dahulu, tidak mengerti dan memahami terlebih dahulu arus informasi tersebut, sehingga mengikuti teman-temannya atau sekelompoknya dan ikut ambil di hal tersebut. Artinya ombak yang besar mereka ikuti, bukan mencerna mana yang benar. Dan hal ini berkaitan dengan oknum-oknum yang berupaya untuk menghancurkan NKRI. Itu gerakannya terorganisir seolah-olah besar dan mereka menggerakkan perempuan. Nah, itu adalah PR kita bersama, yang mana kita sebagai organisasi kepemudaan harus bisa menggerakkan, harus bisa mengarahkan mereka, perempuan-perempuan, untuk bisa memahami, untuk bisa mencerna bahwa segala informasi yang ada itu jangan kita terima mentahan, gitu. Karena walaupun kadang perempuan itu tingkat pendidikannya tinggi sampai S3, akan tetapi dia cara berpikir dan cara berpendidiknya itu masih salah, itu masih saja menerima berita mentahan. Sehingga sudah yang saya bilang tadi, perempuan baperan terus menerima informasi mentahan, mereka langsung aksi tanpa berpikir dahulu. Sehingga kita harus merangkul mereka, perempuan-perempuan ini, terkhusus di pelajar, karena pelajar itu istilahnya masih polos, mereka masih tidak terlalu banyak mengerti kepentingan oknum lain seperti itu. Jadi upaya IPPNU sendiri untuk menjaga keutuhan NKRI adalah kita berdakwah melalui pelajar dan juga santri, dan juga kita bekerja sama dengan perempuan-perempuan seperti Fatayat itu untuk memberikan edukasi dan juga menjaga keutuhan NKRI. Mungkin itu aja. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat organisasi. Perempuan itu lebih cenderung menggunakan emosional ya daripada rasional, sehingga lebih mudah untuk diinfiltrasi dalam rangka berpikir beraya. Nanti kita akan berbicara lagi. Tadi saya sudah di sini, Ibnu nanti, Bung Melki, Sekretaris KMI Provinsi Lampung. Apakah di KMI juga ada persoalan-persoalan yang dihadapi, dan bagaimana dan apa upaya yang dilakukan oleh KMI
dalam menuntaskan persoalan-persoalan terkait dengan kerukunan beragama, termasuk juga di internal GAMKI itu sendiri. Ada upaya apa untuk menggalang kekuatan di internal supaya juga tidak terpecah belah? Silakan. Terima kasih untuk Bang Eka atas kesempatannya. Selamat malam untuk kita semua. Hidup pemuda. Nah, saya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, saya Melki, sekretaris GAMKI, dan mungkin teman-teman juga belum ada yang kenal tentang GAMKI. GAMKI itu adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Kebetulan hari ini saya menggantikan ketua saya. Ketua saya karena berhalangan hadir, karena beliau lagi agak berat di luar, kurang sehat, sehingga saya menyempatkan. Tapi pada intinya semangat pemuda dalam berbicara tentang kerukunan ini, itulah yang menjadi prioritas kita bersama. Saya juga berterima kasih untuk GPI karena ya GPI sekarang ini sudah sangat baik ya, sangat baik. Itu karena kolaborasi keduanya dan sekretarisnya itu dari Bung Iqbal sama Bang Eka ini kalau sudah dua ini GPI, maka kita akan bisa melihat kejutan-kejutan apa lagi yang akan dibuat oleh GPI, kan begitu. Sehingga tetapi GAMKI akan siap support, GAMKI akan ikut terlibat ketika pembicaraan itu adalah pembicaraan tentang pengembangan pemuda. Nah, untuk berbicara tentang kerukunan, kita mengetahui bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau T, itu sudah menjadi kita sepakat bahwa negara ini terbentuk atas perbedaan-perbedaan. Dan begitu banyak, beribu banyak suku dan bahkan pulau, bahasa dan bahkan aksara itu sudah berbeda-beda, tetapi bisa disatukan dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat nasionalisme, itu semangat bangsa Indonesia. Jadi kalau di GAMKI, bagaimana kita merawat tentang kerukunan itu, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pluralisme ya, pluralisme itu kepada anggota-anggota GAMKI. Sepanjang perjalanan saya dalam membentuk GAMKI di Provinsi Lampung ini, saya selalu menekankan kepada pemuda gereja yang ada di Provinsi Lampung, jangan pernah punya pemikiran bahwa kamu pemuda gereja, kamu adalah minoritas. Tidak. Tidak ada kata mayoritas dan minoritas di bangsa negara Indonesia. Yang ada adalah bangsa Indonesia. Sehingga bagaimana kita dalam menjalani kehidupan yang rukun itu tadi. Nah, saya selalu berbicara memberikan pemahaman kepada teman-teman. Ketika kamu berbicara kerukunan kamu dengan Tuhanmu, maka pegangan kamu adalah kitab suci. Maka pegangan kamu adalah kitab suci. Tetapi ketika kamu menjaga kerukunanmu dengan sesama bangsamu, sesama warga, sesama lingkungan, maka peganganmu adalah Pancasila. Karena apa? Saya tidak akan bertemu titiknya pendiskusian kepada sasa ataupun kepada teman-teman yang lain ataupun kepada yang di samping saya kiri kanan ketika saya berbicara tentang keyakinan, itu tidak akan ketemu. Yang ketemu itu adalah perdebatan. Tapi bagaimana kita bisa menemukan titik temu itu ketika kita berbicara bangsa Indonesia? Berbicara bangsa Indonesia itu banyak, luas. Berbicara tentang pendidikannya, berbicara tentang ekonominya, berbicara tentang infrastrukturnya, berbicara tentang politiknya. Nah, sehingga kita ketemu titik. Nah, hari ini kenapa kita bisa ketemu di forum ini? Karena kita peduli terhadap bangsa ini. Kita bukan peduli terhadap keyakinan kita masing-masing. Kalau itu saya kira itu sudah clear lah untuk kita semua ya. Nah, itu sudah final. Tapi kita ingin berbicara terhadap bangsa ini. Bangsa yang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai ke Pulau. Sehingga saya menanamkan kepada teman-teman itu,
ketika kamu dalam kehidupan berbangsa hanya satu pegangan, yaitu Pancasila. Ya kan? Nah, bagaimana menerapkan kehidupan berpancasila itu? Saya menjelaskannya simpel. Saya menjelaskannya simpel. Sesimpelnya apa? Kamu harus berani memberikan hakmu kepada orang lain. Haknya seperti apa? Contoh, ketika ada tetangga kita yang berhajatan, maukah kita membukakan gerbang rumah kita untuk menjadi parkiran? Secara hak kita berhak tidak memberikan, tetapi karena kita adalah pegangan hidup kita dalam berwarga adalah Pancasila, maka kita bukakan pagarnya, silakan parkir kendaraannya di halaman rumah saya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya bangun untuk teman-teman pemuda gereja yang di kabupaten kota di provinsi Lampung, sehingga ketika mereka selalu bertanya, Bang, kenapa saya tidak mendapatkan ini, kenapa saya tidak ada perhatian terhadap pemerintah, kenapa lebih ibadah saya gitu. Coba kita mengevaluasi diri, gitu. Apa yang kekurangan bagi kita. Nah, negara ini kita harus akui bahwa negara ini adalah negara hukum. Prosesnya itu coba kita lewati. Kemudian ketika ada beberapa oknum yang ingin mengganggu, maka kembalikan ke kontraknya, yaitu Pancasila tadi, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Jadi sebenarnya tadi saya cuma menangkap dari ketua PPNU ya, karena semangatnya itu untuk memberikan pemahaman kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya ganti juga bisa diajak lah, ya kedua ya. Pemirsa, jadi diskusi kita ini semakin menarik. Jadi diskusi kita ini ditayangkan secara langsung di Info Kiai, kemudian di kanal YouTube KNP Lampung, juga di Binar TV, dan di Filosofis tentunya ada Bung Chandra. Tepuk tangan buat Piala Pemuda Provinsi Lampung. Selanjutnya saya ingin ke Ketua Prada Indonesia Provinsi Lampung, Bung Bli Made Suteja. Dari sudut pandang Anda terkait dengan kerukunan ini seperti apa, baru nanti kemudian kita lanjut ke diskusi, mungkin kita bisa saling tanya jawab. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kesempatannya terkait topik diskusi kita pada malam hari ini tentang tema kerukunan. Kami dari Prada atau Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia di Provinsi Lampung, terima kasih kepada KNPT sudah diberikan ruang untuk diskusi pada malam hari ini terkait pandangan kita dari Hindu. Secara keagamaan Hindu, kita sudah diajarkan dari turun-temurun bahwa di Hindu mengenal konsep yang namanya Trihita Karana. Dari Trihita Karana itu mungkin penjabaran di dalamnya sama dengan Pancasila, di mana ada 3 poin besar di sana.
Yang pertama namanya Parahyana, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada namanya Pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga ada namanya Palumahan atau hubungan manusia dengan alam semesta ini. Ketiga poin besar itu sudah dibicarakan di poin kedua, yaitu hubungan sesama manusia. Sesama manusia di sini tidak hanya dalam lingkup Hindu dengan Hindu, tapi lebih kepada seluruh umat manusia. Kenapa saya berani menyampaikan bahwa Hindu adalah satu agama yang sangat siap menjaga kerukunan Indonesia? Kalau Hindu tidak bisa memberikan ruang kerukunan itu, tidak mungkin Islam bisa masuk ke Indonesia. Selama pendekatan dan cara yang digunakan, saya sangat mengikuti, terutama khotbah-khotbah Gus Miftah dan lain-lain, ada Caknun. Saya selalu mengikuti bagaimana Wali Songo mempunyai pendekatan budaya seperti yang dilakukan Hindu dari India ke Indonesia pun begitu. Mungkin juga Buddha dan lain-lain. Karena memang Indonesia ini sejak dulu memang warga atau masyarakat yang berbudaya. Selama budaya Indonesia ini yang digunakan sebagai pendekatan, saya rasa keutuhan bangsa itu tidak akan tergeser. Tetapi bila budaya luar yang selalu transfer ke Indonesia terlalu mendominasi, akan muncul bintik-bintik, bahkan menjadi sebuah gelombang pecahan Indonesia. Kami Praja Indonesia sangat konsisten membangun kerukunan umat beragama. Di Sumpah Pemuda kemarin kita mendeklarasikan yang namanya Satgas Moderasi Beragama. Dan di tahun ini sudah kita kunjungi 5 tempat ibadah. Yang pertama kita kunjungi di Lampung Utara di Purun. Yang di Tulang Bawang kita kunjungi Gereja Katolik. Kita ke Pesawaran mengunjungi Gereja Kristen. Kita ke Pesawaran kita ke Wihara, ke Brengseu ke gereja, dan di Lampung Tengah di masjid. Kenapa kita melakukan kunjungan-kunjungan ini? Adalah untuk ikut mensosialisasikan moderasi beragama dan menyampaikan bahwa Hindu ini seperti ini loh di rumah ibadah itu, dan kita mencari tahu apa yang menjadi kebiasaan dari setiap agama ini, sehingga kita tahu. Ketika kita tahu, ketika komunikasi itu terjalin, saya yakin yang namanya perbedaan itu tidak akan menjadi sebuah pertengkaran lagi, karena sangat memahami. Kenapa kerukunan itu menjadi sebuah ancaman? Karena antar satu agama, antar satu golongan, antar satu suku dan lain-lain tidak membangun komunikasi dan saling terbuka apa yang dimiliki. Ketika kita sudah dibuatkan forum seperti ini, saya yakin di antara kita pemimpin-pimpinan ini tidak mungkin ada perselisihan kerukunan. Tapi yang menjadi PR besar kita adalah bagaimana digresif bawah kita ini harus kita konsisten bina. Apalagi era digitalisasi pada saat ini sangat luar biasa sekali. Saya selalu wanti kalian di bawah. Tidak pernah saya absen mengatakan kalian sebagai pemuda itu jangan sampai suka misu-misu di Facebook, suka menjelek-jelekan agama yang lain. Karena pada hari ini itulah tantangan terbesar kita. Kita bersyukur, kami dari ini bersyukur hidupnya forum seperti ini sangat berdampak dari dulu. Mungkin dengan pemandu suka bisik-bisik. Kenapa tidak dari dulu hal-hal seperti ini dilakukan? Kalau kata orang itu langsung karir. Semoga itu terus berjalan. Dan pada intinya di situ juga saya sampaikan kita mengenal dua semboyan lagi yang selanjutnya itu reklamasi. Bahwa Hindu memandang yang lain itu, saya memandang Bung Dewi, saya memandang Bung Markus, dan memandang yang lain ini adalah sama. Bahwa aku adalah kamu. Ketika saya menyakiti kamu, berarti saya sedang menyakiti saya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sama-sama memiliki aku.
ketika orang hidup pasti memiliki akman bahwa dia itu adalah kita itu adalah dia. Yang terakhir adalah Wasudewa Kutumbaka, bahwa filsafat Hindu yang mengajarkan kerukunan yaitu Wasudewa Kutumbaka, yang artinya kita semua adalah saudara. Jadi kalau berbicara tentang kerukunan, bagi Namastu kami Hindu sudah sangat final dan tidak lagi memperdebatkan masalah perbedaan yang namanya agama, suku dan lain-lain. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Soteja. Ini menarik ya, ternyata peradaan pemirsa ini dalam konteks moderasi beragama sudah turun ke 5 rumah ibadah ya, tadi di Pesawaran, Lampung Tengah, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesawaran ya. Ini menarik, nanti mungkin kita bisa ulas lagi. Makin hangat diskusi kita serahkan dulu ke sudut biru, tadi sudut merah. Saya ingin ke Ketua kami pada Lampung, Bung Andri Effendi. Apa yang dilakukan oleh kami sendiri terkait dengan konsep kerukunan umat beragama ini agar Indonesia ini tidak mudah terpecah belah? Silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Bang Eka ya. Bang Eka ini memang semangatnya beda. Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibur, yang saya hormati pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan-pimpinan lembaga provinsi, terutama kepada Bang Iqbal. Saya sebelum nanti masuk ke pembahasan ingat betul ketika waktu itu diskusi dengan Bang Iqbal, ada Bang Eka juga, ada Bang Erlan juga, masih ingat betul kita ngobrol di ruangan KMPI ketika Bang Iqbal masih di kota, sekarang udah naik provinsi, bahwa sekarang ini gerakan-gerakan pemuda itu haruslah gerakan-gerakan yang konkret, gerakan konkret. Dan saya secara pribadi memperhatikan gerakan-gerakan Bang Iqbal semenjak di kota dan di provinsi, termasuk malam hari ini. Saya rasa ini representasi dari gerakan konkret itu sendiri, gitu ya. Dan harapannya ini bisa berlanjut ini, Bang. Karena kita melihat sebelumnya di KMP provinsi forum seperti ini nggak ada. Tadi kita sempat ngobrol juga dengan ketua, ya. Baru dia sekarang. Apa karena sponsornya baru turun sekarang, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah bentuk peduli dari Bang Iqbal dan tentu dalam rangka untuk menyatukan gerakan pemuda. Baik, terkait dengan bahasan tema kita pada hari sebenarnya tadi sudah disampaikan semua ya, perspektif sejarah ada Bang Erlan sampai 800 tahun 800 sudah dibahas. Sekarang kita sudah melihat bahwa Indonesia ini sudah merdeka 77 tahun, 77 tahun merdeka. Narasi-narasi kesatuan dan persatuan itu sebenarnya sudah sering kita dengar. Tapi kenapa kemudian hari ini narasi persatuan di tengah pluralisme kita, 270 juta lebih penduduk Indonesia, di Bandar Lampung saja itu ada 1.116.000 penduduk kurang lebih di Bandar Lampung, gitu ya. Jadi luar biasa itu secara kuantitas kita hari ini. Nah, kenapa kemudian kita melihat tema-tema persatuan dan kesatuan itu selalu digaungkan secara masif di tengah publik hari ini? Karena Indonesia, tadi benar disampaikan oleh Tung Dedi ya, dari Gema Budi, menyatakan bahwa karena Indonesia ini tergabung dari berbagai macam suku, budaya, ras, gitu, bahasa, yang itu bukan hanya puluhan dan ratusan tapi ribuan di Indonesia pada hari terbanyak di dunia. Nah, maka persatuan dan kesatuan itulah yang kemudian harus terpatri di dalam setiap kelembagaan untuk menjaga itu semua. Nah, kemudian bagaimana kami atau dari kita secara kelembagaan melihat di era kemerdekaan pada hari ini, kita melihat bahwa sebenarnya kita sudah final ini, Bang Eka. Kita sudah final bahwa dalam konsep hidup bernegara kita itu ada 4 pilar kebangsaan. Ini kita sudah selesai terkait dalam konteks hidup sebagai warga negara.
hidup sebagai seorang penganut agama kita sudah selesai dengan prinsip yang tidak boleh saling gaduh. Dalam artian kita sudah selesai. Ya. Dalam konteks hidup beragama kita sudah selesai. Kita punya prinsip dan standarisasi masing-masing. Nah, maka ketika kita sebagai warga negara, yang 4 pilar kebangsaan itu sendiri, saya sangat menarik sekali. Tadi disampaikan bagaimana Indonesia, karena sekarang temanya ini Bang Eka, Hari Kemerdekaan. Sekarang kita melihat kita sudah 77 tahun merdeka. 1945 itu kita proklamasi kemerdekaan. Tapi kenapa walaupun Indonesia sudah merdeka, kita masih terpecah belah. Pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pun kita masih terpecah belah. Kita mengenal dengan konsep dulu Indonesia itu Republik Indonesia Serikat ya. Sebelum adanya konsep integral 1950, dulu Indonesia itu terbagi menjadi 16 negara bagian kecil, negara Sumatera, negara Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Sehingga walaupun sudah merdeka kita seolah ada polarisasi di situ ya. Tapi mungkin dulu bukan polarisasi politik mungkin ya yang cukup gencar ya. Tapi dulu ada semacam polarisasi. Sehingga lahirlah mosi integral itu yang dibawa oleh Bapak salah satu tokoh bangsa kita Muhammad Nasir dengan beberapa pimpinan untuk mengkonsolidasikan dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia sehingga 16 negara bagian kecil ini tergabung menjadi satu konsep yang kita kenal sampai sekarang adalah NKRI, lahir pada tahun 1950. Nah, 4 pilar kebangsaan inilah yang kemudian kita anggap bahwa ini adalah konsep yang perlu terimplementasi dengan baik secara kelembagaan hari ini ya. Secara kelembagaan hari ini. Nah, makanya kita melihat bahwa agenda kita diskusi termasuk agenda malam hari ini bersama KNP ini juga implementasi dari untuk merawat kesatuan dan persatuan itu sendiri. Nah, kemudian kalau tadi Bang Erlang sampai ke 800 tahun 800, kemudian ada Bang Dedi juga tadi membahas tentang bagaimana perspektif dari lembaga dan beberapa pimpinan. Ini bukan bicara terkait dengan polarisasi, tapi lebih kepada kita di sini sebagai putra Lampung. Tadi Bang Dedi menyampaikan ya, sebagai putra Lampung. Jadi kalau di Lampung itu juga ada Pancasila. Ya, di sini kan banyak putra-putra asli daerah Lampung. Kebetulan kita asli Lampung ya. Jadi ini bukan untuk memotakkan suku, tapi lebih kepada Pancasila di Lampung ini juga sebenarnya impact-nya bukan hanya untuk masyarakat sesama suku Lampung, tapi untuk semuanya, lintas suku dan bahkan lintas agama gitu. Apa Pancasila kita di Lampung? Yaitu 5 falsafah hidup masyarakat Lampung. Ya. Ada pertama itu namanya pikir tersendiri. Yang kedua itu sakai sembahyang, nemuin iman, nengah nyampur dan berjuluk bodong. Nah, kita di Lampung itu ada juga namanya Pancasila atau 5 falsafah hidup masyarakat Lampung. Kita rasa dalam hidup berbangsa dan bernegara, 4 pilar kebangsaan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar sudah selesai. Dalam konstitusi kita semuanya sudah mengatur bahwa kita dipersilahkan untuk menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentu sudah selesai. NKRI, kemudian di sana ada Bhinneka Tunggal Ika yang tadi sempat dibahas juga. Nah, kalau kita bicara hari ini di Lampung ya, Bang Iqbal selaku Ketua KNP Provinsi, kita bicara konteks di Lampung. Di Lampung juga ada 5 falsafah ya. Kita rasa ini perlu untuk kita pahami kalau tadi putra daerah. Karena falsafah ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat Lampung, tapi untuk semuanya, lintas suku bahkan lintas agama. Ada namanya sakai sembahyang. Sakai sembahyang itu bagaimana kita di situ gotong royong, responsif terhadap problem sosial. Kemudian kita bisa menawarkan treatment solusi dengan apa yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Ada namanya nemuin nyimah itu ramah tamah gitu. Kalau tadi kata Tung Sasa, perempuan itu harus dari hati ke hati. Gitu ya. Mungkin nemuin nyimah ini yang dimaksud tadi, ya. Kita bisa mengimplementasikan dari falsafah ini sendiri. Hidup berdampingan. Saya berasal dari pesisir barat ya, Pak Ika. Di Krui itu, kalau tahu Tanjung Setia itu cuma 5 menit dari rumah. Kemarin Pro Internasional itu. Boleh lah kapan-kapan diskusinya di sana tuh. Iya. Jadi di pesisir barat itu mungkin ada
ketua tahu ya, di daerah Ngambur tahu ya, di kecamatan saya itu luar biasa ya. Jadi di sana ada babi juga gitu. Kita berdampingan masyarakat kampung. Bahkan ada senior saya namanya Bang Kade Artawan, tahu ya. Beliau anggota dewan dari ya salah satu partai lah. Bang Kade Artawan ini, beliau itu dapat suara banyak dari daerah kita. Padahal kita masyarakat Lampung, Jawa semuanya mayoritas Islam. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah membatasi karena masyarakat kita dan kita melihat konteks dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi nggak ada kita bicara minoritas, mayoritas gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa implementasikan daripada kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi intinya karena waktu terbatas ya, dalam konteks hidup sebagai warga negara kita sudah selesai dengan 4 pilar kebangsaannya. Selesai dengan itu semua. Bagaimana perjuangan Indonesia terpecah belah akhirnya tergabung di dalam konsep NKRI yang digabungkan dalam bentuk masih integral Muhammad Nasir. Kita sudah selesai pada tahun 1950 itu. Jadi artinya persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita inilah harus kemudian kita teruskan, harus terus kita implementasikan, gitu ya. Nah, dalam konsep lokal ya masyarakat dari Lampung ini sendiri ya kita bisa paling tidak memahami bahwa di Lampung ini ada 5 falsafah masyarakat Lampung yang ini dampak dan impactnya bisa dirasakan oleh kita semua. Kurang lebih seperti itu Bung Eka, karena ini hari kemerdekaan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Henry, karena tadi sempat disinggung-singgung oleh Bung Henry. Jadi kita mohon doa kepada seluruh OKP, kepada seluruh masyarakat Lampung yang menonton acara ini agar terus mendoakan Bung Iqbal beserta saya dan jajaran agar tetap sehat selalu, sehingga acara ini dapat terus berlangsung ya. Dan satu lagi harus ada sponsor. Selanjutnya saya ingin ke Ketua Pemuda Katolik Lampung, Bung Markus Budi Santoso. Saya lihat dia sudah tidak tahan ingin menyampaikan paparan terkait dengan kerukunan umat beragama khususnya di Provinsi Lampung Selatan. Baik. Mereka. Ini kita ketemu yang terakhir dan nggak ngantuk. Masih semangat ya. Yang pertama saya harus mengatakan profisiat dan terima kasih kepada KNP. Karena memang harus aku juga Katolik selalu berharap akhirnya kita ditemukan dalam satu forum yang luar biasa pada malam ini. Karena memang sejujurnya kami juga menunggu forum seperti ini. Kata kunci yang akan saya sampaikan adalah 6 tahun KNP ini dianjak diambang keruntuhan, perpecahan, tidak pernah satu, hanya karena mementingkan satu dua golongan. Akhirnya apa? Kita rugi semua. Nah, malam ini kita menggerakkan kembali, kita disatukan kembali dalam sebuah forum yang luar biasa. Tadi Bung Eka menyampaikan temanya yang sederhana, tetapi buat saya ini adalah temanya luar biasa. Toleransi adalah tiang kesatuan. Tema yang sangat luar biasa. Dan kita harus melakukan ini selalu. Faktanya memang sampai dengan hari ini bangsa kita selalu muncul konflik. Entah itu di pelosok desa, entah itu di kota, bahkan di Lampung. Di Lampung juga tadi kita mendengar untuk sekali konflik dan titik-titik kecil itu. Tadi disebutkan sulitnya untuk memberikan tempat ibadah. Saya kira itu juga menjadi persoalan yang harus kita coba nanti tuangkan bersama. Bukan bicara prioritas bukan, tapi ini soal bicara hak. Yang kedua, bangsa Indonesia harusnya berterima kasih dengan kita. Dari mulai Bu Ketua kami sampai dengan saya. Kenapa? Kita masih setia dengan NKRI. Coba bayangkan kalau salah satu di antara kita belok pilih merdeka, rugi nggak kira? Rugi. Saya kira itu. Saya kira kita bangsa kita harus berterima kasih dengan kita, tokoh muda, orang muda yang sampai dengan sekarang
setia menjunjung tinggi di bawah nama NKRI dari pusat sama dengan daerah. Saya kira itu poinnya yang mesti kita jaga. Jangan sampai nanti kita sebagai pilar bangsa muda ini justru malah kita ikut ambil bagian di dalam merusak citra bangsa itu sendiri. Pemuda Katolik selalu komitmen menjaga kerukunan itu. Kita mempunyai 11 kabupaten kota, bisa 3 yang belum terbentuk, dan kita selalu komitmen untuk menunjukkan ini semua. Tahun terakhir kita sering ikut ambil bagian di dalam kegiatan yang sederhana tetapi memiliki makna dan simbol yang luar biasa. Posko mudik terakhir itu dilakukan oleh teman-teman Ansor. Mungkin langsung ada ya. Nah, itu adalah yang kita lakukan, dan itu sebagai simbol bahwa kita sebagai anak muda punya hati, punya keinginan bahwa kita memang satu. Kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kita ini memang tidak ada apa-apa, bahwa kita tetap satu. Nah, persoalannya adalah kenapa agama selalu dijadikan persoalan yang sampai dengan sekarang. Ya, agama itu selalu menjadi titik persoalan yang menjadi kebutuhan kita semua. Dan saya kira kita sebagai simbol anak muda bisa minimal mengikis perbedaan-perbedaan itu. Munculnya tadi disebutkan juga moderasi beragama. Saya kira adalah jawaban juga oleh Kementerian Agama yang konsepnya dituangkan oleh Menteri Lukman Hakim. Itu adalah jawaban kita semua. Karena yang 20 tahun terakhir kita selalu dipusingkan, kita selalu dicapaikan dengan persoalan-persoalan itu. Persoalan konflik antar agama, persoalan polarisasi agama, persoalan politik identitas. Nampaknya kita juga dibawa ke sana. Dan dalam hal ini pemerintah dalam hal ini mencoba menuangkan ide moderasi beragama adalah hal yang tepat. Maka tadi juga disampaikan juga kita sebagai pemuda Katolik dalam hal ini juga memberikan kontribusi dalam mencarkan itu semua. Dan tentu juga saya juga mengajak ke teman-teman yang lain, ormas yang lain ikut ambil bagian ini di dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Harus diakui bahwa konsep ini luar biasa, tetapi tidak sampai mendarat di tingkat bawah. Kita punya FKUB, tetapi sampai dengan hari ini saya melihat memang masih tataran simbol, belum sampai mencapai ke tingkat bawah. Maka tadi di depan juga itu menjadi ide dasar yang mungkin saja nanti setelah pertemuan ini kita akan disatukan bahwa akan ada semacam ide-ide kecil FKUB untuk kelompok anak muda. Saya kira ini juga menjadi poin penting juga kita. Jadi bukan hanya golongan tua saja, tetapi kita juga punya perhatian sana. Kalau melihat teman-teman semua melihat di dalam gereja, setiap tahun kita punya tema Natal. Bu Mega juga mungkin sudah tahu. Tema Natal Katolik dan Kristen tahun ini adalah tahun toleransi. Dari situ sudah jelas bahwa kami sebagai anak bangsa dan peduli ikut membantu dalam tahun toleransi itu. Artinya adalah kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya kira banyak hal dogma Katolik yang selalu mengajarkan bahwa ya semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, semua adalah saudara. Yang saya kutip dari Konsili Vatikan tahun 62 sampai dengan 65, Konsili Vatikan kedua, di situ tertuang Nostradamus gitu. Di situ tertuang menyerukan adanya dialog dengan agama-agama dan kepercayaan lain. Maka jelas bahwa ini adalah menjadi dogma kita juga pemuda Katolik, agar kita selalu untuk mengusahakan dialog dengan semua iman, dialog dengan semua golongan, dialog dengan semua suku dan sebagainya. Itu menjadi
semboyan kita, sekaligus kita punya Bapak Uskup Monsinyur, ini juga menjadi panutan kita. Beliau punya moto non est personalum acceptor Deus, yang artinya Tuhan tidak beda-beda. Jadi menjadi kita untuk selalu menghargai, selalu menghormati agama dan kepercayaan lain. Saya kira itu segala sudah bisa sampaikan. Sudah menjadi aktor dan teladan untuk persaudaraan sejati untuk kita, untuk Indonesia maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Markus. Jadi walaupun terakhir, ya bukan terakhir ya, yakinlah Bung Markus bahwa 1 juta lebih penonton hari ini tetap menyaksikan kita sampai akhir, karena diskusi ini memang sudah lama dinanti-nanti. Selanjutnya saya ingin kepada Bung Azo sebagai Ketua IPNU Provinsi Lampung, bagaimana sudut pandang Anda terkait dengan kerukunan, dan tadi juga sempat disinggung Mbak Dr. Sasa bahwa Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu ada konsep turun ke sekolah-sekolah, dan apakah IPNU juga memiliki konsep yang sama atau IPNU memiliki pola yang berbeda supaya perpecahan itu dapat dirimiki? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, alhamdulillah, salam kebajikan. Habibur. Salam pemuda. Baik, yang pertama di sini kita dari pimpinan IPNU sangat mengapresiasi gerakan daripada KMP Provinsi Lampung atas inisiasi kegiatan-kegiatan yang seperti ini, dan disampaikan apresiasi tadi oleh pimpinan-pimpinan. Tadi saya sempat berbicara dengan Ketua IPN Provinsi Lampung. Kebetulan Pak izin, kita ini punya produk kopi. Nah, karena kita sangat bangga dengan agenda-agenda seperti ini, kita support Pak kopi. Jadi kita dapat sponsor kopi ya. Mantap guys. Lanjut. Baik, itu yang pertama. Kemudian mengenai tema pada malam hari ini mengenai keberagaman, jelas saya pertama akan menyinggung bahwa di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perbedaan suku, keragaman budaya itu sudah disebutkan, dan di situ kita harus saling mengenal. Nah, itu juga menjadi prinsip kita di dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ada trilogi yang sering kita sampaikan kepada rekan-rekan kita di bawah. Yang pertama, kita memiliki ukhuwah persaudaraan antara Nahdliyah, sesama warga Nahdlatul Ulama. Di situ bagaimana kita tidak hanya berbicara mengenai keberagaman agama saja, tentang keagamaan saja, tidak, banyak hal yang kita ajarkan di sana. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah atau persaudaraan sesama umat bangsa. Nah, di sini jelas bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk, memiliki suku, budaya, agama, ras yang begitu banyak. Sehingga prinsip-prinsip keberagaman, prinsip-prinsip moderasi beragama ini harus kita tekankan kepada kader-kader kita di bawah. Kemudian kita memiliki asas atau memiliki prinsip, yaitu ukhuwah insaniyah. Saya meyakini betul bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakatnya ini sangat peduli, tidak hanya dengan warga negara Indonesia saja. Bisa dibuktikan ketika terjadi berbagai bencana di luar Indonesia, kita itu andil membantu saudara-saudara sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ketika ada terjadi peperangan, di mana kita bantu. Ketika memang terjadi bencana, di mana kita bantu. Dan ini merupakan prinsip daripada insaniyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk manusia. Jadi tidak hanya secara agama, tidak hanya secara bernegara, tetapi Indonesia juga itu banyak sekali mengandung prinsip-prinsip persaudaraan sesama manusia yang jelas itu kita lakukan sehari-hari. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis yang itu
menyatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, di mana ketika kita melihat pemuda-pemuda hari ini begitu melakukan elaborasi, begitu melakukan inisiatif-inisiatif yang luar biasa yang di bawah komando Bung Iqbal, ini tentunya menjadi harapan cerah untuk bangsa ke depan. Ini menjadi harapan yang cerah untuk Provinsi Lampung. Kenapa? Karena kita melakukan gerakan-gerakan konkret, gerakan-gerakan yang selama ini jujur sangat kita rindukan, di mana tiap-tiap pimpinan organisasi, tiap-tiap pimpinan OKP sangat menginginkan adanya gerakan-gerakan yang mengelaborasikan semua OKP-OKP, sehingga langkah-langkah seperti ini harapan saya terus diperjuangkan. Kalau berkaitan dengan keagamaan tadi sepertinya sudah tuntas dan tidak jauh berbeda. Saya titik poinnya bahwa KNPI di depan harus lebih matang lagi, harus lebih kita gaungkan untuk berbagai macam elaborasi ide, gagasan, inovasi, kreativitas, sehingga kawan canda dan ini akan terlihat lagi. Mungkin bisa Baik, terima kasih Bung Azam. Jadi tadi sempat disampaikan bahwa ada gagasan disampaikan oleh Bung Markus bahwa FKUB kita ini jangan hanya sebatas simbolis dan seremonial ya, tapi juga harusnya bisa sampai ke akar rumput. Bahkan tadi Bung Dedi sempat ngobrol di depan kalau perlu ada FKUB pemuda juga ya. Pemirsa, saya ingin sampaikan bahwa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia pada tahun 2021 itu 72% lebih. Ada kenaikan 4% dari tahun sebelumnya, dan ini angka yang sangat memuaskan dan sangat baik. Kalau dari apa yang disampaikan oleh para pimpinan OKP keagamaan lintas agama tadi, bahwa mereka sepakat bahwa menjaga kerukunan ini penting. Perbedaan itu bukan sebuah hambatan, tapi kita mencari persamaan. Artinya gerakan-gerakan radikal itu semua menentang dan tidak ada dalam agama manapun ya. Dan kita tahu bahwa 2023 itu adalah tahun politik. Ini adalah tahun yang sangat penting menuju 2024, yang dikhawatirkan indeks kerukunan yang tadinya positif baik kembali menurun. Bukan soal kardun dan apa itu satunya itu, karbon dan kampret, tapi soal isu-isu agama yang terus digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin mempersilahkan kepada rekan-rekan Ketua OKP lintas agama untuk menyampaikan pandangannya lagi terkait dengan sikap apa yang harus dilakukan oleh OKP Anda menyikapi tahun-tahun politik, sehingga perpecahan itu setidaknya dapat kita antisipasi dari saat ini, sehingga indeks kerukunan kita ini tetap dalam posisi yang baik. Siapa? Silakan. Mungkin Dr. Sasa, silakan. Terima kasih Bang Eka. Tidak banyak kalau dari saya untuk kita mempersiapkan kader-kader kita maksudnya untuk menghadapi tahun politik di tahun depan yang dalam hitungan waktu mungkin pakai stopwatch atau jam belum bisa. Kita harus mempersiapkan bagaimana kader kita siap menghadapi, siap berperan juga, dan juga tentunya siap menyikapi dengan baik. Kita, saya sebagai dokter muda, kita diciptakan oleh Tuhan kita masing-masing, adalah organ tubuh yang lengkap, yang sempurna, di mana kita memiliki tangan. Tangan kita ada celahnya. Untuk apa sih celah ini? Celah ini adalah gunanya untuk diisi oleh orang-orang yang positif, yaitu tangan sebelahnya, atau mungkin teman-teman kita yang memberikan dampak positif bagi kita. Ketika celah ini diisi oleh orang-orang yang baik, kita bisa berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mempersiapkan generasi muda yang baik.
Berbeda dengan ketika celah-celah ini diisi oleh orang-orang radikal, ketika celah ini diisi oleh orang-orang radikal, NKRI pasti akan runtuh. Oleh karena itu kita harus bisa mengisi celah tangan kita bergandengan tangan di forum-forum dan juga berbagai pemuda beda organisasi beda agama untuk bisa menguntungkan NKRI, terkhusus di tahun yang akan datang, yaitu tahun politik. Terima kasih. Terima kasih. So nice pemirsa dengan Dr. Sasa. Tepuk tangan bagi dia. Tepuk tangan juga buat Ketua BNP Provinsi Lampung Bukit Barat. Jadi dari tadi nama Bung ini disebut, artinya ini adalah sebuah bentuk apresiasi para OKB di Provinsi Lampung atas inisiatif beliau berkait dengan kegiatan-kegiatannya. Bu Ella, Anda saya lihat sedikit-sedikit menguap, silakan kopi dulu. Oh, sudah habis. Panitia kopi memasuki tahun politik, KNPI sebagai wadah OKB yang ada di Indonesia. Langkah taktis apa yang semestinya dilakukan supaya indeks kerukunan umat beragama di Republik ini tetap terus terjaga? Silakan. Baik, sebetulnya benar, tapi saya sudah hampir 3 jam tidak merokok kan? Karena di samping saya seorang komputer, jadi saya tahan. Itulah menurut rasa saya. Saudara Siva. Jadi sebelum saya lanjutkan, sebetulnya saya terlebih dahulu ingin memberikan pos yang sangat luar biasa kepada host kita, Bung Eka Setiawan, sangat energi, tidak pernah lelah dari awal sampai akhir, tidak pernah sedikit pun hilang senyum di wajahnya. Doakan semoga beliau menjadi host yang fenomenal. Nanti bisa menggantikan Om Kandi. Benar Om Kandi. Jadi ada beberapa poin penting yang saya dengar dari seluruh ketua-ketua organisasi pemuda, dari Bang Dedi, dari Bang Made, dari Bang Markus, dari Dek Sasa, dari Mbak Sasa, dari Dokter Sasa, dari Gus Azon, dari Bang Melki, dan dari yang saya tersayang bersama-sama dari Lampung Barat yang dari kami. Tidak ada satupun yang keluar dari apa yang mereka sampaikan itu yang tidak bermuatan positif. Semuanya Pak Mutiara yang sangat menenangkan jiwa. Kenapa mereka bisa menyampaikan itu? Karena di dalam hati mereka ada niatan tulus untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawan semua. Kalau bukan kata aja, apa langkah konkret KNPI? Saya sampaikan tujuan dilaksanakannya diskusi ini dan dengan membahas tema kerukunan ini merupakan wahana edukasi. Jika di seluruh hati rakyat Indonesia terdapat kecintaan dan rasa kasih sayang seperti yang ada di dalam hati kita semua yang di sini, maka 100 juta orang radikal ingin menghancurkan Indonesia tidak akan pernah bisa. Kalau semuanya memiliki perasaan yang sama seperti Bang Dora, seperti Bang Markus, seperti Bang Made, seperti semuanya, semua lintas agama, tidak ada satupun yang ingin negara ini hancur. Bahwa cinta kepada kita. Merdeka. Sebentar, Bu. Jadi, apakah KNPI ini juga harus mendorong supaya ada undang-undang moderasi umat beragama sehingga mungkin forum ini nanti bisa dilihat oleh para wakil rakyat kita yang terhormat,
ya kan, sehingga apa yang menjadi undang-undang para aktivis muda ini dapat dituangkan dalam bentuk suatu hal yang lebih legitimate, yaitu undang-undang dasar. Silakan, undang-undang maksud saya. Jadi begini, sebelumnya saya ingin menyampaikan ini menurut perspektif pandangan saya pribadi. Kalau salah, itu MPI yang disalahkan. Jadi ini perspektif saya pribadi. Jadi dalam diskusi itu ada pertanyaan yang ini sangat penuh. Apakah perlu dibuat undang-undang moderasi beragama? Maka yang saya pakai ada pandangan sudut pandang saya pribadi. Kalau saya bilang itu salah karena kita nantinya jelas. Kalau menurut saya secara pribadi ini tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Kita lihat kan seluruh yang disampaikan oleh ketua-ketua dari lintas agama tidak ada satu yang tidak pernah, kawan-kawan. Semuanya menyejukkan, semuanya bagus, semuanya safe, total. Jadi untuk apa lagi memperpanjang kali lampu? Hanya mempersiapkan anggaran-anggaran menjadi bacakan saudara-saudara bangsa. Tadi campaign menyatakan bahwa undang-undang moderasi. Pendapat saya tuh, pendapat saya. Ya. Jadi terima kasih dari semua pembagian. Pemirsa, tadi disampaikan bahwa menyatakan bahwa undang-undang moderasi umat beragama itu dinilai tidak perlu. Sementara menurut KPU ini seperti apa? Siapa? Mungkin Bang Teddy ingin menyampaikan apakah kita perlu perda, pergub atau undang-undang terkait dengan moderasi beragama? Karena kita tahu bahwa sampai dengan hari ini masih saja muncul polemik sulitnya membangun rumah ibadah kawan-kawan kita dari minoritas ya. Mohon maaf dalam tanda petik. Bagaimana menurut Bung Dewi? Silakan. Ini mulai agak panas ya, karena pemuda yang diskusi. Silakan. Hal pertama ini saya setuju dengan Bung Erlan. Kayaknya nggak perlu kayaknya kita bikin apa perda atau undang-undang atau seperti apa. Karena kalau sudah duduk di legislatif itu, kalau mengeluarkan sebuah undang-undang atau perda itu, memang undang-undang dan perdanya itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting lagi di legislatif itu, ada uang ketok palunya itu yang lebih mahal itu. Lebih baik kita kesepakatan aja ini dari pemuda-pemuda ini. Jadi kita buat ekstra parlementer ya. Iya dong. Lebih cocok seperti itu kan. Duitnya lebih baik kita yang bacakan kalau gitu. Dananya itu kita sepakati bersama, mending kita dulu guyup aja seperti ini. Lebih efektif. Itu dari perspektif saya. Ini perspektif saya juga nggak mau disalahkan. Bukan kemampuan ini dia bicara. Jadi kalau dilihat, kalau kita ini sudah sepakat, Indonesia itu udah sebenarnya kesadaran pemuda. Kalau saya lihat ini dari pola pikir pemuda ini kita sudah benar. Kalau dari pola pikir pemuda ya, yang jadi permasalahan ini adalah pemuda ini masih belum punya power atau kekuatan apa-apa. Dan elit-elit di atas itulah sebenarnya memainkan itu semua peran-perannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ini pemuda ini semua sepakat dan kita ini berani untuk berbuat dan bertindak dan bicara yang salah itu salah, benar itu benar, kita sepakat. Saya rasa itu semua bisa kita selesaikan. Masalah moderasi beragama itu kembali lagi ke kita. Seperti hari ini kita duduk bareng-bareng aja, kita sudah baik, kita sudah melakukan hal yang disebut moderasi beragama yang baik. Karena kita sudah sepakati itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah senior-senior kita di atas ini. Sorry to say, tingkat pendidikannya masih rendah, tingkat pemahaman masih rendah. Begitu ketemu handphone, dia hanya menelan mentah-mentah apa yang sudah ada. Kalau kita sebagai pemuda yang benar saat ini, ya kita harus mengcounter apa yang salah itu menjadi, ya kita
kita yang sudah satu sekitar ini SDM-nya sudah lebih tinggi, kita akan menyadari itu. Kita akan menyadari itu. Nah, peran kita adalah sebenarnya adalah menyuarakan yang benar itu. Jangan sampai semua yang hal-hal salah itu akan menjadi suatu kebenaran. Peran kita adalah seperti itu. Itu menurut saya yang paling penting sekarang ini. Kalau kita duduk di sini semua barang-barang seperti ini, kita udah clear kok sebenarnya. Apa yang kita pusingin tadi, kita sudah paham betul Pancasila itu seperti apa. Apa fungsi Pancasila, dan Pancasila itu yang mempersatukan bangsa ini. Dengan Pancasila, dengan Sumpah Pemudanya, lahirnya juga pemuda Indonesia ini lahir juga. Adanya kesepakatan para pemuda itu dalam Sumpah Pemudanya. Dan juga ditambah lagi dengan Pancasila. Apakah luar biasa Indonesia? Dalam hal moderasi beragama kita sudah sepakat. Tapi yang balik lagi SDM-nya lah dan tugas kita. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Ya mohon keluar, mohon ampun dan senior-senior. Ya ini loh yang benarnya. Kita jangan seperti ini loh. Kenapa sih kok kesenggol dikit aja marah? Saya 4 tahun di FKUP. Hal kecil jadi besar. Padahal tetangga ada 20 tahun. Gara-garanya hanya seekor anjing buang kotoran di depan rumahnya. Jadi ribut. Itu kan hal yang sebenarnya ya nggak penting-penting amat lah ya. Tinggal tegur tetangganya, kalau sih kotorannya itu dibuangin. Saya tiap hari yang buangin loh, tertibin sih. Dialog yang baik bertetangga yang baik akan jadi baik. Begitu juga kita sudah sepakat seperti ini, ya kita juga harus memberikan pemahaman yang baik kepada senior-senior kita itu. Saya rasa kalau dari ya itulah, kita sudah melek teknologi, melek pemahaman, melek pengetahuan. Selama ini kita dibodohi karena senior-senior kita itu ada di zaman Orde Baru. Jadi kita saya ngomong belak-belakan aja loh. Karena rezim Orde Baru harusnya sudah tidak ada lagi itu. Kalau kita ini sudah di zaman yang baik, zaman reformasi, zaman demokratisasi, ya itu harus kita memberikan pengetahuan. SDM kita sudah mumpuni, insya Allah ke bawahnya anak-anak kita ini akan menjadi penerus bangsa yang akan baik. Dan tidak ada lagi itu perpecahan antara suku atau bangsa di dalam Indonesia ini. Seperti itu Bang. Cocok. Saya sempat terkritik beliau ini tadi menyebut senior terus. Sepertinya 2024 itu panggung anak muda memang harusnya. Mungkin Bung Melki closing statement lah. Kau sampaikan apakah persoalan-persoalan ini juga perlu dituangkan dalam sebuah bentuk legitimasi, apakah ada bentuk perda atau undang-undang supaya juga kemerdekaan terhadap umat beragama itu benar-benar hakiki. Silakan. Kalau tentang kerukunan ini dibentuk dalam perda, mungkin ini juga secara pribadi saya juga ya. Iya, kalau saya memakai lembaga kan nanti tiba-tiba susah kita klarifikasinya Mas, ya kan? Iya, kalau kita demo wali kota kayak enak Pak. Nah, kalau di demo Sejagat kan, aduh, cepat dia ke Pak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ruang interaksi, kemudian sebenarnya konsep kerukunan itu sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita. Bentuknya itu bisa kita lihat itu ada RT dan RW, ya kan? Nah, kepanjangan itu adalah tetangga dan keluarga. Sebenarnya semangat itu sudah dibentuk dari dulu, sudah diimplementasikan sampai dalam struktur kepemerintahan. Nah, persoalannya adalah ternyata perangkat pemerintahan yang ada miliki ini dalam tingkatan yang paling bawah ternyata itu hanya sebagai pengelola administrasi negara aja. Contoh dalam pembuatan KTP, ya kan? Dalam pembuatan surat izin domisili. Nah,
sebenarnya semangat pendiri bangsa dulu itu membuat rukun warga, rukun tetangga itu untuk menyalurkan ataupun memberitahukan bahwa begini loh semangat ideologi bangsa kita ini, saling menghormati, gotong royong, ya kan, pendidikan pendidikan, hal-hal itu yang harus kita sampaikan. Hal-hal itu yang harus kita sampaikan sehingga ketika ada yang mencoba untuk berubah, gitu, menggerogoti ataupun merusak, itu harus kita kembalikan ke semangat awal dari bangsa ini. Sekarang ini kan seperti yang dikatakan mungkin tadi bahwa ada anjing yang kemudian membuang kotoran di depan rumah, kemudian itu dia persoalan besar-besar. Sebenarnya RT itu juga harus bisa memediasinya begitu-begitu. Jadi sehingga peran-peran perangkat ini juga itu harus diaktifkan kembali. Dalam hal ini juga sebenarnya RT juga tidak mampu dalam memberikan ataupun menekan perizinan gereja, ya kan? Contoh kayak permasalahan izin gereja di KPA, itulah di Raja Basah itu juga sudah sangat lama dan tidak diberikan izinnya. Nah, ternyata perangkat pemerintah ini pun sebenarnya tidak diakui. Itu kenapa? Karena memang fungsinya sudah tidak dikembalikan seperti semangat awal itu tadi. Gitu. Tidak pernah dikampanyekan bahwa rukun tetangga itu sifatnya begini, rukun warga itu sifatnya begini. Nah, itu sudah mulai hilang pemahaman-pemahaman yang begitu. Nah, mungkin anak-anak SMK kalau kita tanya RT RW itu apa, mungkin bingung dia. Ya kan? Nah, ternyata sehingga peranan kita sebagai pemuda ini kita coba mengembalikan itu Pak. Dan mungkin saya juga usul kepada Bu Dokter mungkin bisa disampaikan lah ya. Bahwa hari ini pemuda hari ini siap memberikan pemahaman kebangsaan itu ke pelajar-pelajar SMA. Kan begitu kan? Karena generasi selanjutnya di tahun politik selanjutnya itu Pak, saya pikir ya teman-teman yang program SMA itu sudah memiliki hak, sehingga mereka ketika kita bisa memberikan pemahaman sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan isu-isu politik. Dan kemudian yang kedua, saya juga berharap kita di sini membuat suatu komitmen ke depannya ketika memang ada suatu tokoh politik dalam berkampanye menggunakan agama itu kita berani sekali gitu. Lu norak bahasanya itu ya bahasa umum. Nah, hari ini masih kampanye masih mengatakan lu norak. Nah, itu bagaimana? Kita tidak perangkat sampai ke kecamatan. Nah, hari ini kita harus berani beradu gagasan tentang kebangsaan. Karena menurut saya ketika kita mencari sebuah perbedaan itu sangat simpel Pak, ya kan? Nah, menjelek-jelekkan dengan perbedaan itu sangat simpel. Contoh dari gaya rambut itu berbeda-beda, ya kan? Nah, kemudian dari warna kulit itu sudah berbeda-beda, sehingga dalam membangun emosional orang dengan perbedaan itu sangat mudah. Itu kembali ke kita masing-masing, sehingga saya berharap kedepannya dalam momentum politik kita harus berani. Oke, baik. Terima kasih Bung Melki. Kalau tadi sekjen-sekjen pada takut mengeluarkan pendapat, karena harus kita tahu bahwa undang-undang KUH itu sudah masuk prolegnas ke DPR. Ini ketua yang kita tanya langsung. Ketua Pemuda Katolik, silakan Bung Markus. Baik. Soal moderasi beragama, saya sebenarnya tidak terlalu banyak terjebak pada soal mau bisa atau tidak. Tetapi saya harus mengatakan bahwa bangsa ini butuh itu. Apa? Oh, bangsa ini butuh itu. Tadi di awal saya sampaikan, munculnya moderasi beragama itu karena memang kita terancam pecah. Habis bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau sampai Rote. Kita ada berlomba, hampir bangsa ini terpecah belah karena itu. 20 tahun terakhir kita dihabiskan dirinya hanya untuk berbicara soal itu. Saya kira ini yang poinnya Pak, bahwa moderasi beragama mau tidak mau ini adalah menjadi kepanjangan kita untuk terus
terus menyuarakan, mendiasuarakan kita sebagai bangsa yang utuh dan merdeka. Itu. Maka sekali lagi saya mengatakan bahwa upaya-upaya pemerintah harus kita hargai, kita upayakan. Tinggal kita nih sebagai anak muda satu atau tidak gitu kan. Nah justru saya akan mengatakan bahwa kalau saya katakan langkah-langkah moderasi itu hanya sekedar simbol. Peran FKUB, peran Kemenang mungkin sudah luar biasa melaksanakan itu, tapi kita juga masih peran itu hanya simbolik, hanya di level atas. Bagaimana agar moderasi itu betul-betul bisa tersalurkan sampai level bawah? Bagaimana sarana anggaran itu bisa kita pakai atau kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk level bawah? Pesantren-pesantren, ke sekolah minggu, ke desa-desa, saya yakin itu yang lebih penting. Karena manakala ini hanya didasarkan di level elit, juga tidak akan tuntas. Karena harus diakui, saya merasakan bicara agama dulu tahun 80-an, tahun 90-an kita bebas Pak. Bebas sekali. Tidak ada sekarang kita bicara agama takut Pak. Saya takut saya bicara agama. Takut sulit seperti tadi. Ahok sulit jadi ahok. Takut kita. Nah kita akan mencoba menghindari itu semua. Saya kira potensi anak muda kita sangat luar biasa. Kita akan memiliki domus demografi tahun 2045. 30, saya kira kita bisa memaksimalkan itu untuk Indonesia lebih maju. Itu yang terpenting, dan saya tidak percaya modal kita punya, kekuatan kita punya, anak-anak muda ini menjadi panutan untuk bangsa kita. Baik, terima kasih Bung Markus. Karena jam tayang kita sudah mulai kedip-kedip dan diskusi kita tentunya tidak hanya sebatas hari ini. Saya tidak berani menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh para ketua-ketua partai tadi, tapi pada titik akhirnya bahwa kita tetap harus menjaga kerukunan umat beragama sehingga bangsa ini benar-benar tetap merdeka secara gigih. Terakhir saya menyatakan bahwa kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulut tidak mengeluh. Terima kasih, sampai jumpa dalam dialog berikutnya dan salam pemuda.